Saya Gito dari Kudus. Yang perlu saya sampaikan bahwa saya itu pengurus musola, Pak. Iya, baik, Pak. Ada satu wakaf tanah yang cuma 240 meter persegi luasnya. Dan bulan kemarin ada rapat pengurus untuk pemanfaatnya itu dibuat apa? Ternyata diputuskan untuk buat kolam ikan. Nah, ini untuk pengarahnya nanti dari Pak Bayu. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya belum jelas untuk Keyhole Garden, Pak. Itu konsepnya gimana? Pak? Keyhole Garden itu belum jelas saya untuk konsepnya. Dan untuk tadi konsep jagung muda sama kambing. Itu batangnya amankah untuk kambing? Baik. Selanjutnya saya backgroundnya itu pendekor, Pak, bukan pendekar. Jadi pemasang dekorasi, pelaminan, tenda, terap kayak gitu. Bunga ya. Kebetulan saya punya sampingan plasma pedaging, kapasitas 88.000 ekor. Kemarin setelah panen, karena saya mau ikut pelatihan di sini, ada ilmu ngawerisasi, coba-coba buat kompos, entah salah apa enggak benar. Itu kotoran kambing tadi 10 karung, tambah kotoran kambing 10 karung, terus kotoran kerbau, Pak. Itu tidak ukuran karung, tapi entah berapa ember, enggak pernah saya hitung. Itu saya taruh aja di tanah, enggak saya buat kolam. Saya siram dengan sebagian leri, tambah air untuk menjaga kelembapan. Untuk mengurangi air hujan, saya tutup dengan terpal. Sekali-kali saya buka dan saya aduk. Itu salah atau kurang benar? Makasih, itu sementara pertanyaan saya. Makasih. Ini yang repot, saya jawab salah atau benar kita tidak. Tidak apa-apa lah, sekali saya jawab ikan dulu pakannya, sekalian ya ada yang tanya kolam. Gini Bapak, kalau punya tanah cuma 200 meter, dibuat kolam berapa meter, Pak? Terus makannya dari mana nanti? Gini Bapak Ibu, ingat baik-baik. Kalau usaha yang tidak bisa mandiri, saya jamin pasti rugi. Pasti rugi. Mau pelihara lele, mau pelihara nila, mau pelihara gurami, kalau pakan beli, ya seandainya untung itu sangat minim sekali. Apalagi cuma lahan 200 meter. Kalau untuk main-main, Pak, sekarang saya mau usul, Pak ya. Saya mau usul. Warga musola berapa orang? Misalnya 25-30-an. Tujuan ini dikelola supaya apa? Untuk menyokong Ke biaya musola. Oke, baik. 30 orang ini makan atau tidak, Pak? jelas. Enggak, artinya mungkin sudah tidak usah makan gitu loh. Belanja enggak tiap hari? Belanja. Seandainya saya usul, karena kan cuma 30 orang nih. Kalau beli sayur di situ, Pak, di musola bayar 1 orang deh. Anggap aja ya enggak bisa gaji full lah, anggap aja gaji ya 2 juta lah. Sekalian bersih-bersih musola, bisa enggak kira-kira? Uangnya dari mana kan enggak ada kan, Pak ya? Baik, Bapak tekori dulu 1 bulan. Kan sudah punya ayam 80.000, nekori kan bisa. Ayo kita rubah tanah 200 meter ini menghasilkan. Gitu loh. Sudah deh, saya kasih bonus yang 70 meter saja untuk kolam. Menyenangkan warga. Kan gitu kan Pak ya? Berarti sisa tanah kita tinggal berapa? 130 meter, betul ya? 130 meter ini kita bagi 30.
Berarti ada berapa? 4 meter persegi. Besar atau kecil? Kecil. 4 meter persegi ini kita buat bedengan. Minta maaf Pak. Dari 30 ini orang sehat semua, ada orang yang sakit. Sakit apa kira-kira? Tidak apa-apa, Bapak saya tuliskan tanamannya. Sekalian jawab keyhole tadi. Ini kan anggap aja keyhole lebih besar sedikit gitu loh Pak. Coba penyakitnya apa dulu? Paru. Terus apa lagi? Migrain. Tidak apa-apa, bilang aja Pak. Diabetes. Asam urat, kolesterol, hipertensi. Gitu. Jangan penyakitnya satu rumah sakit loh Pak. Tiga 30 orang untung penyakitnya cuma 2, 3, 4, 5, 6. Ada anak-anaknya enggak Pak? Terus apa lagi kira-kira? Sudah ini aja semua? Oke, baik. Lahan kita cuma 120 meter untuk 30 kakak. Apakah bisa kita cover? Ayo kita hitung sama-sama. Jadi Bapak Ibu minta tolong, ini adalah konsep untuk Bapak Ibu berpikir dalam pijakan dasar. Nggak usah muluk-muluk besar dulu. 30 ini aja sudah termasuk besar. Kenapa saya katakan 30 ini besar? Sakit paru. Paru, masalahnya paru-paru berarti ada makanan penunjang yang terbagus, namanya daun katu. Tahu daun katu Pak? Tahu, sudah siap. Tanam daun katu. Yang kedua daun kelor. Jenis sama, beda fungsi. Ini sudah pengobatan rutin atau belum Pak? Tolong ke puskesmas Pak ya, ada program kok Pak ya, selama setahun. Ngerokok enggak Pak orangnya Pak? Oh ibu-ibu kan enggak boleh ditawari rokok. Kalau bapak-bapak saya suruh ngerokok Pak, kalau kena TBC. Oh iya, obat terbagus paru-paru saya kasih rokok Bapak Ibu. Itu enggak. Rokok herbal. Jangan rokok biasa tambah parah nanti. Minta maaf Pak, yang bisa ditanam di sini cuman itu. Terus yang kedua, kita bisa tanam di sini labu kuning. Labu kuning itu untuk nutrisinya paru, juga nutrisinya diabetes. Migrain, berarti ada seledri, ada kenikir. Kita kan tidak mungkin tanam semangka di sini. Buah terbagus semangka Pak untuk migrain. Jadi kalau saya ngobati orang migrain, vertigo, saya cuma suruh makan semangka merah sama putihnya setiap hari 1 potong setiap hari, 1 potong ya. Minum air putih yang cukup sama buatkan ini. Terus kacang panjang. Kacang panjang dibuat jus. Besok Bapak Ibu akan diajari jusnya macam-macam. Jadi jus untuk kesehatan. Terus habis gitu kacang panjang, seledri, mentimun. Wajib. Asam urat sama sudah, kolesterol bisa, hipertensi sudah di situ. Oke. Untuk anak-anak saya paling senang itu bayam sama kangkung. Bayam ada 2, bayam merah, bayam hijau. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 varietas yang harus kita tanam. Saya minta tolong, tapi tetap butuh cabai Pak ya. Cabai, terong, tomat Pak ya. Ini kan wajib sudah. Nah, seandainya kita punya bedengan Bapak Ibu, tidak semua kita tanami cabai. Tanam cabai 1 minggu kita tanam cuma 5 batang. Karena yang kita layani cuma 30 orang. 5 batang aja tiap minggu. Terong 1 minggu 5 batang. Tomat 5 batang. Tanamnya itu ditanam seandainya ini tanahnya luas Bapak Ibu begini tinggal 130 meter. Ini di pinggir-pinggir semua ini isinya adalah tanaman-tanaman yang usianya bisa 4 sampai 6 bulan. Jadi buat selokan keliling. Terus habis gitu buat bedengannya di sini kecil-kecil begini. Ini berarti ada 4 bedeng sebanyak 30. 4 bedeng, 4 meter sebanyak 30.
Karena varietas kita yang ada kayak kelor, katu tanam di pinggir juga ya untuk pagar-pagar Pak ya. Kalau boleh usul Pak untuk tambahan untuk paru, kasih tanaman namanya cahaya. Beli aja online. 2.000-an paling satu batang. Bukan cahaya-cahaya India loh ya. Namanya cahaya. Cahaya itu begini, untuk paru-paru itu cari tumbuhan yang daunnya berlemak, yang menghasilkan lemak. Itu paling bagus untuk paru-paru. Nah, terus habis gitu karena kita ada tanaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti kalau kita punya 30 kita bagi. Jadi ini jadi 1, 2, 3 gini. Jadi 1 meteran ini beda-beda tanamannya. Nah, tugasnya warga, silakan belanja di sini. Harganya kasih diskon separuh harga pasar. Jadi seandainya satu warga itu kebebanan beli sayur di sini nilainya 2.000 sampai 3.000 rupiah per hari. Kira-kira mahal atau murah Pak? Murah. Supaya goalnya setiap hari dapat uang 3 juta, setiap bulan dapat uang 3 juta. Yang 2 juta untuk gaji tukang bersih-bersih musola sama ngerawat semuanya, yang 1 juta bisa untuk kas musola Pak. Nah ikannya bukan bonus. Ikannya di sini Bapak Ibu, kan ini perlu nyiram. Betul kan? Nyiram itu enak mana? Pakai air bersih atau pakai air kolam? Air kolam. Jadi nyiramnya ini Pak, untuk pakai air kolam. Airnya kolam pakai sirkulasi. Nah, kalau tanamannya cuma segini, Bapak kan enggak perlu pelihara sapi kan? Mabuk, nanti ditaruh mana pupuknya? Nggak perlu pelihara kambing juga gitu loh. Apalagi sudah punya kotoran ayam di situ. Jadi begini, Bapak Ibu tahu nggak kolam saya itu? Kolam di belakang itu kolam percobaan Bapak Ibu. Ini kolam terus di atas sumur itu kan ada filter, betul ya? Ada asola kan? Nah, di dalamnya filter ini kenapa ada filter-filter lapis 3? Betul ya, ada 3 lapis kan? 1, 2, 3. Yang kita ambil di dalamnya itu bukan masalah air Bapak Ibu. Di dalamnya ini adalah alga. Yang saya sebut dengan super feed. Alga itu kebetulan alga ini karena kita ngawur, jadi cuma fitoplankton jadi alga. Alga di sini saya tidak bisa sebut spirulina atau apa, tapi yang penting alga hijau gitu aja. Alga hijau itu proteinnya Bapak Ibu di atas 60%. Jadi 60% itu untuk makan apa alga itu? Kalau Bapak Ibu tidak percaya nanti ya, habis ini kita break jam 9. Bapak Ibu serok bukan serok asolanya. Serok lumpur yang ada di atas itu. Bapak Ibu berikan ke ikan lele. Dia akan berebut luar biasa. Dan itulah alga. Kenapa kok alga kita kembangkan? Alga itu perkembangannya per 8 jam, 1 jadi 2. Karena dia berbentuk sel tunggal. Kalau masih jenis-jenis mata lele, asola, lemna, itu perkembangannya 4 hari, sekali 1 jadi 2. Tetapi kalau kita sudah main di alga, 8 jam, 1 jadi 2. Jadi setiap 8 jam dia memecah diri, 1 jadi 2, 2 jadi 4 dan sebagainya seperti itu. Sehingga lumpur itu semakin lama semakin banyak. Nah, Bapak konsepnya buat seperti itu. Ini kolam buat seperti untuk aerasi Pak ya. Untuk aerasi, disirkulasi. Lah, lumpurnya tadi Bapak olah menjadi nutrisi. Dipakai untuk nyiram ini. Untuk pupuknya tanaman tadi. Sehingga apa? Tanamannya betul-betul sehat. Karena yang dia makan superfeed. Kelebihan alga Bapak Ibu pernah beli produk-produk Chlorella atau spirulina gitu, mahal atau murah? Mahal lah. Ini coba bayangkan, produk yang mahal itu kita cuma jadikan pupuk. Wah, orang kaya atau enggak ini? Nah, terus yang kedua peraturan Pak. Setiap pelihara kolam kita harus sediakan makanannya. Makanan terbagus kalau untuk ikan nila, seandainya gitu kasih, saya senang lemna, Bapak besok ambil aja benihnya, kembangkan dulu di rumah seperti itu. Lemna yang ada itu harusnya 1/3 dari kolam.
Kalau 70 berarti berapa? 20 meter. Buat kalau boleh di atasnya, Pak. Kasih kolam, kasih cor-coran gitu, Pak ya. Difilter di atas itu sambil budidaya lemnanya. Jadi lemnya tinggal serok. Kalau di tempat kami kan cuman itu habis, tidak pernah habis Bapak Ibu, percayalah. Coba bayangkan, setiap angkatan 50 itu bawa 1 botol semua loh. Ini bulan ini sudah angkatan Bapak Ibu, angkatan yang ke-21 itu berarti angkatan yang keempat di bulan ini. Kita ini lagi running, jadi kemarin sudah selesai 3 angkatan, berarti diambil 150 orang itu udah habis itu. Untuk lemnanya. Nah, nanti bawa lagi, tidak masalah. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu, kita akan mendapatkan pakan ikan akan gratis, Pak. Terus yang kedua, pupuk Bapak bisa gratis. Yang diambil dari cuman sisa air kolam. Nah, tapi saya minta maaf. Karena ikannya besok tambah besar, lemnanya kadang-kadang kalah cepat, Pak. Jadi nanti ketika usia sudah 4 bulan, Bapak Ibu, ketika ikan sudah sebesar ini, minta tolong ditambah. Sebenarnya kalau kombinasinya, kalau kita buat ke aqua farming, itu perlu bebek 70 ekor. Karena luas kolam 70 meter. 1 meter persegi butuh 1 bebek. Hitungannya begini. 1 meter persegi itu berisi ikan kalau dengan aerasi bisa 20 ekor. 1 ekor bebek setiap hari makanannya 200 gram sampai 250 gram. 250 gram ini kan basah. Sedangkan kalau ikan kita 20 ekor, ini kalau segini ini berarti size-nya 1 kilo isi sekitar 30. Berarti ini 1 kilo kurang sedikit. Secara logika, ikan itu adalah 5% dari biomasa. Kalau 1 kilo berarti pakannya setiap hari hanya 50 gram. Cukup, makannya setiap hari 1 meter 50 gram. Tetapi kalau kotoran bebek 250 ini kan basah. Kalau kita hitung kering, ini kita bagi 5, berarti ketemu 50 gram. Sehingga cukup. Itu cara perhitungannya. Ikan tidak perlu dikasih makan karbohidrat. Karbohidratnya dimasukkan ke mulutnya bebek, difermentasi selama 6-12 jam, dikeluarkan, ditangkap oleh si ikan. Jadi kalau kita tanya, bebek sebagai apa fungsinya? Bukan tabrik makan, tabung fermentasi. Itu anggap aja Bapak Ibu minjem timba, dimasukkan di mulutnya bebek itu timba gitu aja. Jadi makanannya harus karbohidrat. Karena apa? Ikan kalau cuma dikasih lemna, karbohidratnya yang kurang. Protein cukup, lemak cukup, karbohidrat kurang cepat besar. Karena yang membuat gemuk itu karbohidrat. Lah bebek sendiri butuh karbohidrat tinggi. Dedak, singkong dan sebagainya, kasih makan ke bebeknya. Kotorannya yang jatuh langsung ditangkap oleh ikan. Satu-satunya kotoran yang bisa dimakan oleh ikan secara langsung Bapak Ibu, kotoran bebek. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, amati. Kalau ada bebek berenang di sungai, percayalah, ikan-ikan selalu mengikuti ekornya bebek. Tunggu cerot, langsung berkejar gitu. Tapi kalau yang di atasnya ini ayam, ikannya pasti keracunan. Tidak boleh, beda kelas, beda tempat soalnya. Karena apa? Itu simbiosis mutualisme antara ikan dengan bebek. Jangan tanya saya, kenapa kok bisa? Tanya besok ke waktu di surga ya. Diskusi sama Gusti Allah. Tanya gitu lah. Kenapa ayam kok kakinya berjari, kenapa bebek kok kakinya bersirip? Nah ini konsepnya Bapak, bisa diterima kira-kira? Lah fungsi keyhole itu sama seperti ini Pak. Keyhole itu bentuknya aja bulat lubang kunci. Sebenarnya istilah keyhole yang sebenarnya Bapak Ibu masuk di dunia pertanian mulailah dengan percobaan untuk keluarga. Jadi keyhole itu sebenarnya gambarnya seperti itu, tapi saya jelaskanlah biar ngerti konsepnya. Aslinya keyhole itu seperti ini. Ini kan kayak lubang kunci kan? Betul kan? Di sini ini Bapak Ibu ini tempat sampah. Ini dapur. Seandainya rumah itu pintu dapur tuh ini Bapak Ibu. Buka langsung masuk ke sini. Itu konsep awalnya. Terus apa yang dibuang di sini? Semua limbah rumah tangga dimasukkan di situ.
Kemudian supaya ini bisa tersaring, ini kita kasih bisa genteng, bisa bata, bisa apapun, bisa yang tujuannya supaya airnya kotoran ini, airan sampah ini bisa keluar di sini dan di sini tanaman. Anak-anak kami dari Tobelo, Bapak Ibu, pernah mempresentasikan ini dan jadi petani milenial dapat penghargaan dunia. Dia jadi nomor 1 dunia. Dia menerapkan konsep keyhole ini dengan konsep begini. Sebenarnya keyhole itu kelihatannya gampang, tapi sebenarnya ini saya persulit ya. Sekarang kalau saya jelaskan kan biasanya gampang-gampang. Sekarang saya coba menjelaskan dengan cara akademisi yang lebih sulit. Begini ceritanya. Semua tanaman itu punya reaksi dan proreaksi. Contoh, tahu tanaman cabai? Penyakit yang membunuh tanaman cabai apa? Fusarium. Betul ya? Fusarium. Fusarium itu apa? Jamur. Seandainya saya tanam di sini cabai, yang tanaman yang anti jamur apa? Lengkuas. Lengkuas saya tanam di sini, kunyit saya tanam di sini. Sehingga apa? Jamur ketika di sini dia terjadi antagonis. Dia akan keluar. Seandainya saya tanam cabai di sini, saya tanam terong di sini, ini sama-sama penyakit fusarium. Saya tanam di sini juga mentimun, sama-sama fusarium. Sehingga apa? Penyakit akan tumbuh berkembang di situ menjadi luar biasa banyak. Jadi di dalam keyhole kenapa harus banyak macam tanamannya? Sebenarnya Bapak Ibu, ini sebenarnya bukan saya yang jelaskan, harusnya besok Bapak Ibu tahu. Kalau cabai sama terong, cabai sama tomat, cabai sama mentimun digabung jadi satu, penyakitnya jadi satu semua itu. Betul enggak? Berarti kita harus kasih tanaman yang anti. Seperti misal, ini cabai, penyakit yang di bawah fusarium, yang di atas apa paling banyak? Trip. Trip itu penyebabnya apa? Kutu kebul. Kutu kebul itu serangga atau bukan? Serangga itu takutnya sama apa? Yang berbau. Berarti kita tanam di sini kemangi. Paham maksud saya? Nah, ini dasarnya dulu, jangan seterusnya. Biar Bapak Ibu lebih pintar dari saya. Jadi di tanaman ini Bapak Ibu, konsep tanamannya itu, oh ini bau, ini penyebabnya apa? Ingat ya, penyakit itu ada penyebabnya. Dan semua penyebab itu ada antinya. Paham maksud saya? Terus juga ada tanaman-tanaman yang harus dikorbankan. Supaya apa? Membasminya lebih gampang. Contoh, seandainya hamanya terbanyak adalah trip. Tahu trip ya? Kutu kebul. Yang dicari kutu kebul itu apa? Ayo, kutu kebul sembunyinya di mana Bapak Ibu? Bawah daun, gitu loh ya. Bukan di daunnya, di bawah daun. Kenapa dia cari di bawah daun? Dia takut matahari. Yang kedua, dia butuh kelembapan. Berarti kita harus cari tanaman-tanaman yang berlilin, yang lembab, yang bisa menarik trip itu datang. Akhirnya apa? Begitu trip nempel di situ, dia menempel tidak bisa pergi lagi. Contohnya apa kira-kira? Tanaman yang keluar lendir. Lidah buaya tidak bisa Pak, lidah buaya tidak keluar lendir Pak. Bawang pre. Bawang pre itu keluar air Bapak Ibu. Semua trip akan ngumpul di bawang pre. Ketika dia nempel, mati. Jadi itu Bapak Ibu adalah strategi yang kita sebut kalau kelas dunia namanya farmakultur. Jadi farmakultur itu kita menggunakan konsep tanaman saling menjaga. Tanaman saling melindungi. Ada jaraknya Pak, ada jaraknya. Jadi seandainya nih, bawah kita tanami bawang merah karena Bapak Ibu senengannya buat dadar telur, gitu kan? Bawang merah ini kita taruh di bawah, atasnya bisa cabai. Walaupun dia sama-sama terserang fusarium, tapi kalau di situ juga ada lengkuas dan kunyit, dia akan terlindungi.
Yang dikorbankan siapa ini? Bawang pre. Tapi Bapak Ibu kan bisa bersihkan. Serut gini kan bersih juga kan? Nah, bawang pre itu Bapak Ibu setiap pagi dia pasti keluar embun. Dan itu nempel, dan itu menarik binatang itu datang. Karena itu saya minta tolong, ketika sudah punya keyhole, buat di sini satu meja untuk ngopi. Untuk mengamati, melihat, memperhatikan. Dan jangan lupa dicatat. Kayak Bapak tadi sekarang tanya pupuk nih. Nah, Pak saya buat pupuk gitu bisa nyalakan, saya tidak bisa nyalakan Pak. Saya tidak bisa benerkan, tidak bisa juga benerkan. Tapi sekarang kayak kita koreksi sama-sama. Kolamnya terpal atau semen Pak? Oh kolamnya tanah, berarti aman. Berarti tidak ada air. Gimana? Bentukan gunungan, berarti bukan di bawah tanah tapi di atas tanah. Oke, sudah. Kalau Bapak membuat konsep seperti ini, tidak ada yang salah, ini sudah betul Pak. Ini nanti keluarnya namanya kompos. Kalau di tempat kami namanya emas hitam Bapak Ibu. Emas hitam itu adalah investasi terbaik. Cara membuat konsep emas hitam itu begini ceritanya. Buat kotak Bapak Ibu dari bambu. Ini nanti dirubah Pak ya konsepnya Pak ya. Buat kotak-kotak lebarnya maksimal 1 meter. Panjangnya terserah Bapak Ibu. Tingginya maksimal juga 1 meter. Konsepnya satu. Ini kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran kerbau terserah. Tapi kalau ini langsung nempel ke tanah, kalau hujan kira-kira air masuk enggak Pak? Supaya air tidak membasahi ini buatkan kasur di sini. Buatkan lubang. Lubangnya dikasih dengan ranting. Tujuannya apa? Ketika ada air dia meresap ke bawah. Sehingga tidak mengganggu proses fermentasi. Setelah dikasih ini kurang lebih 10 cm, tolong ditaburi tanah. Di dalam tanah itu banyak mikroba Bapak Ibu. Mikroba ini sebagai pengurai. Setelah itu kasih lagi kotoran lagi, kasih lagi tanah, kasih lagi kotoran. Dan saya minta tolong per tahap, tolong disiram dengan air, kalau syukur-syukur air leri. Tujuannya apa? Bakteri hidup, mikroba hidup, sehingga proses fermentasi berjalan. Kelebihannya ketika dengan cara ini Bapak Ibu, dengan fermentasi suhunya naik atau tidak? Naik. Ini ciri. Kalau tidak panas, berarti kurang air. Tetapi kalau berbau busuk dan terlalu panas, ini step namanya. Tahu step? Anak kecil step itu loh Bapak Ibu. Kejang gitu ya. Karena terlalu panas. Ini gagal. Buat pupuk itu tidak boleh busuk. Buat pupuk itu jadinya seperti tanah. Suhunya berapa? Antara 30 hingga 35, maksimal ya 40 derajat. Lebih dari 40 derajat, kejang dia. Bakterinya banyak yang mati. Yang hidup apa? Bakteri jahat. Makanya besok ketika Bapak Ibu membuat pupuk ada 2 konsep. Yang pertama saya buat mengembangkan bakteri jahat. Untuk membuat urea. Urea itu amonia Bapak Ibu. Amonia itu bau atau tidak? Bau sekali. Karena itu terisolasi bakterinya. Jadi kalau yang amonia yang besok Bapak Ibu buat urea, itu tertutup rapat. Baunya minta ampun. Tetapi yang kedua, kotoran sapi tahu baunya? Besok tolong dicek baunya kotoran sapi yang kita olah jadi pupuk horti. Ini kan sudah 1 minggu yang lalu, sudah hampir jadi. Baunya wangi. Bukan wangi kayak bunga ya. Wangi kayak kecap. Padahal tidak ada gula di dalamnya. Kenapa kok bisa begitu? Itu fermentasinya dia aerob plus anaerob. Jadi kombinasi dua-duanya. Kayak buat tape itu tertutup tapi terbuka. Nah, ketika kita gunakan ini, suhunya ketemu di sini. Kalau yang urea ini bisa sampai 70 derajat Celcius. Kenapa harus 70 derajat Celcius Pak goal kita? Supaya bakteri lain mati.
Yang hidup hanya bakteri yang saya pilih. Namanya bakteri archaea. Bakteri archaea adalah bakteri penghasil nitrogen. Nah, inilah cara Bapak Ibu, tapi minta maaf, enggak usah tahu teorinya deh. Teorinya asal tahu aja gitu ya. Tapi yang penting Bapak Ibu bisa praktek, buat dulu, setelah itu Bapak Ibu bisa ciptakan teori. Oke? Apalagi tadi yang kurang Pak? Batang jagung. Apakah kalau kambing dikasih batang jagung aman? Sekarang saya tanya. Penyakit kambing yang paling membunuh apa Bapak Ibu? Kembung. Kenapa bisa kembung? Bukan, karena dia makan daun muda. Makanya bapak-bapak hati-hati ya. Jangan makan daun muda, kembung. Jadi kalau sekarang saya tanya, kalau kita tanam rumput, sekarang ini musim hujan nih, saya jamin seluruh ternak mencret. Nggak usah disuruh, ini pasti mencret semua musim hujan. Rumputnya banyak, rumputnya seger, tidak jadi daging, dagingnya malah habis. Berbeda dengan musim kemarin, ketika musim kering. Kering itu kotorannya bagus, pertumbuhan daging bagus. Lah sekarang kalau ternak, coba bayangkan, musim kering bagus. Musim hujan turun berat badannya. Jadi untung atau jadi rugi kalau begini? Rugi. Supaya stabil naik terus begini, berarti makanannya harus kering terus atau gonta-ganti Bapak Ibu? Kering terus. Untuk menjaga kering, kenapa saya pilih batang jagung? Jagung muda. Kalau Bapak Ibu tanam jagung muda ada batasan umur. Kurang dari 70 hari dipanen atau tidak? Kenapa kok tidak dipanen? Masih terlalu muda, tidak bisa dijual. Usianya harus 75 sampai 80 hari. Usia 80 sampai 75 hari berarti tanamannya stabil atau tidak pohonnya? Stabil. Ternak itu Bapak Ibu, makanannya supaya tidak stres dia harus stabil. Usianya sama, rasanya sama, bentuknya sama, itu ternak. Ada orang komplain ke saya, loh Pak kalau ternaknya bosen gimana? Saya tanya sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah pernah makan nasi belum? Berapa tahun? Bosen atau tidak? Kenapa kok tidak bosen? Percayalah, kalau Bapak Ibu keluar negeri, yang dirindukan itu makan nasi. Betul atau tidak kira-kira? Betul, karena apa? Nanti kalau di luar negeri Bapak Ibu, lauknya itu ya nasi, betul enggak kira-kira? Makan nasi itu kayak makan sesuatu yang istimewa kan, betul kan? Nah di Indonesia sama, kita makan nasi dulu, dari kecil sampai hari ini tidak bosan. Percayalah, kambing juga tidak akan bosan Pak. Yakin saya. Oke Bapak Ibu, kita akan break sebentar ya. 15 menit kita akan break, jangan lama-lama ya. Kita segera kembali lagi. Di minuman di mana Pak? Oke, mari silakan dulu minum-minum dulu.